Shalom semuanya, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau limpahkan pada kami, hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun untuk kembali beraktivitas dengan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengar dan menerima sedikit dari firman-Mu, agar firman yang disampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja, dan kami bisa mengerti apa yang Engkau maksud dari firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami beroleh kekuatan untuk menjalani hari kami sesuai dengan firman-Mu ini, dan sucikanlah hati kami, tenangkanlah pikiran kami, dan tuntun setiap kata dan langkah kami pada hari ini. Biarlah kebenaran-Mu menjadi pelita bagi jalan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 22-25 dengan perikop angin rebut diredakan. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu percayalah. Salah satu akar masalah yang dapat membuat relasi apapun menjadi rentan adalah tidak ada sebuah kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu dasar dalam sebuah relasi. Saat kepercayaan sudah hilang, muncullah kecurigaan sehingga relasi bisa terganggu bahkan menjadi rusak. Salah satu teguran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah, "Di manakah kepercayaanmu?" yang terdapat pada ayat 25a. Ini jelas pertanyaan yang menohok bagi mereka yang sudah mendengarkan ajarannya dan menyaksikan banyak mukjizatnya. Ketika mereka melihat Yesus yang tertidur, bukannya mereka menjadi tenang, mereka malah makin takut. Hal itu karena pandangan mereka hanya terfokus pada topan yang bisa menenggelamkan perahu mereka dan membuat mereka binasa, yang terdapat pada ayat 23-24a. Tindakan Yesus yang bangun, menghardik angin dan air, serta membuat danau teduh, yang terdapat pada ayat 24b, membuat mereka takut dalam hati mempertanyakan, siapa Yesus? Ia menegur murid-muridnya yang tetap berfokus pada situasi yang dihadapi daripada menyadari akan kehadirannya di dekat mereka. Keberadaan Yesus seakan-akan tidak cukup untuk membuat mereka yakin bahwa mereka akan sampai di tujuan apapun situasinya itu. Hal ini juga sering terjadi pada diri kita. Diri kita begitu cemas karena kita lebih berfokus pada apa yang kita alami. Meski kita sadar bahwa ada Yesus dalam hidup kita, nyatanya kita lebih takut terhadap dampak buruk dari peristiwa yang kita alami. Kita tahu apa kata firman Tuhan, tapi kita tidak bisa merasakan ketenangan darinya dan bahkan mulai meragukan keterlibatan Allah dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa mencegah badai hidup yang datang menghampiri, tetapi kehadiran Allah dalam hidup kita seharusnya cukup untuk meyakinkan kita bahwa Allah akan memimpin dan melindungi kita sampai kita tiba di tujuan yang Ia tetapkan bagi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Ia selalu berkuasa dalam situasi apapun. Allah lah yang memanggil dan membawa kita ke tujuannya. Maka Ia juga yang akan menjamin keselamatan kita dari awal hingga akhir perjalanan hidup kita. Amin. Sebelum menutup renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau limpahkan pada kami, hingga pada pagi hari ini kami bisa mendengar dan menerima sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami terus percaya, bahkan ketika kami dalam situasi hidup yang terasa berat dan jalan di depan tidak terlihat jelas, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk terus bersandar pada janji-Mu saja dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Saat kami melangkah hari ini, biarlah iman kami tetap teguh dan hati kami terus berharap kepada-Mu saja Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, agar bisa berjalan dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Doa yang dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin.